Ayu Rembulan menjadi saksi kematian Leoni, teman sekelasnya yang bunuh diri tahun lalu. Pada hari ulang tahun kematian Leoni, Ayu menerima SMS aneh yang membuat sebuah aplikasi misterius bernama Jangan Diklik terpasang di ponselnya. Melalui aplikasi itu, Ayu menemukan catatan harian Leoni yang menceritakan hari-hari terakhirnya sebelum meninggal. Sejak itu, kecelakaan demi kecelakaan tragis menghantui teman-teman yang dulu mencelakai Leoni. Orang-orang lain mengira semua itu kebetulan, tetapi Ayu tahu hantu Leonilah yang sedang membalaskan dendamnya. Tak seorang pun percaya padanya, kecuali Rex, cowok jahat yang sudah menindas dan mempermalukan Ayu selama setahun ini. Bersama-sama, mereka berusaha menyelamatkan teman-teman mereka, juga diri mereka sendiri. Hai, it's me Tiara dan kali ini kita akan review buku lagi. Buku yang akan kita review sekarang adalah novel terbaru dari Kalex Lexi Su yang judulnya adalah ini dia, Rahasia Ayu. Nah, jadi buku ini memang baru banget terbit, baru open PO itu awal Juli kalau nggak salah. Aku ikutan PO-nya yang di Gramedia Official lewat Shopee. Dan kemudian buku ini sampai ke tanganku safely arrive tanggal hari Jumat tanggal berapa ya? Sebentar. Ini dia. Hari Jumat 10 Juli 2020. Yay. Dan aku langsung baca Jumat malamnya, langsung selesai malam itu juga. Sekarang aku shoot hari Minggu karena hari Sabtunya aku nggak bisa, kebetulan lagi ada acara. Jadi sekarang aku mau review buku ini. Oke, jadi ada beberapa hal yang mau aku review dari buku Rahasia Ayunya Lexi Su ini. Ada beberapa yang bikin aku wow, aku nostalgia banget, aku dejavu sama scene-scene-nya nih. Kemudian ada juga yang bikin mikir, kok kayak gini ya? Kok ini bertentangan sama fakta yang aku pikirkan selama ini ya? Apa ini opiniku aja selama ini? Apa aku mikirnya gini doang ya? Dan kemudian aku juga mau bahas hal-hal yang bikin aku Oke, aku akan menunggu buku selanjutnya dengan sangat-sangat sabar. Oke, jadi kira-kira itu yang mau aku bahas. Langsung aja bahas hal yang pertama. Hal pertama yang mau aku bahas dari buku ini adalah aku baru sadar kalau Rahasia Ayu adalah buku pertama dari seri baru, yaitu Jangan Diklik. Yap. Jadi aku baru sadar ketika baca ini, di awal ada tulisan ini. Nomor 1, jangan diklik. Dan dari situlah aku baru sadar bahwa Rahasia Ayu bukan hanya sekedar one shot novel, tapi merupakan suatu seri barunya dari Lexi Su. Padahal seperti yang kita tahu, Dark Series juga belum tamat, buku ke-6-nya masih belum rilis, tapi ternyata Kalex dengan segitu kerennya, dengan segitu banyak imajinasinya, dengan segitu banyak idenya, sudah bisa bikin seri baru lagi yang gak kalah oke tentunya dari seri-seri yang lainnya. Nah, ini aku sempat bahas juga dengan teman-temanku sesama Lexicopats. Aku tanya sama mereka, ya ampun, aku baru sadar nih ternyata Rahasia Ayu ini merupakan seri baru dari seri Jangan Diklik. Terus mereka bilang, kayaknya Kalex emang pernah bilang deh, kayaknya aku udah tahu deh. Jadi mungkin ini memang aku aja yang sedikit ignorant sampai aku baru tahu kalau Rahasia Ayu adalah bagian dari series yang baru. Oke, lanjut ke hal yang kedua. Hal yang kedua adalah sesuatu yang bikin aku agak mikir. Jadi di halaman 9 ada kalimat seperti ini. Berani taruhan, kalian pasti sudah kenal banget nama sekolahku. Memang itu sekolah beken banget. Sebelum masuk ke sini pun aku sudah mendengar desas-desus yang beredar seputar sekolah ini. Sekolah berhantu yang dikutuk, kata orang. Kurasa itu ada benarnya. Aku sudah mendengar banyak cerita seram di masa lalu.
Mungkin sebagian hoax, tapi yang lebih penting, aku sendiri pernah menjadi saksi kejadian tragis tahun lalu. Masalahnya, ini sekolah favorit yang diincar anak-anak pintar di daerah kami. Jadi orang tuaku setuju dan sangat mendukung saat aku kepingin masuk ke sekolah ini. Yap, jadi ada dua hal yang aku tangkap dari paragraf ini. Oke, jadi ini ada di satu paragraf segini. Aku baca satu paragraf ini tadi. Nah, di satu paragraf itu aku menangkap dua hal. Yang pertama adalah bahwa SMA Harapan Nusantara yang disebut-sebut sebagai sekolahnya Ayu Rembulan di sini sebagai latar kejadian satu novel ini adalah sekolah yang ramai dengan desus-desus kejadian-kejadian misterius, kejadian-kejadian tragis, dan kejadian-kejadian horor. Dan hal itu sangat-sangat sejalan dengan latar belakang SMA Harapan Nusantara di series Omen. Sejujurnya saat baca bagian SMA Harapan Nusantara ini, aku jadi senyum-senyum sendiri. Aku jadi kebawa deja vu ke series sebelumnya dan langsung mikir, aduh kira-kira ini timelinenya kapan ya? Pada saat kejadian Erika dan kawan-kawan sekolah di sekolah ini juga kah? Atau sebelumnya? Atau mungkin justru sesudahnya? Apakah ada tokoh-tokoh mereka di sini ataukah latarnya doang yang sama? Aku langsung se-excited itu, padahal baru di halaman-halaman awal, halaman 9. Kemudian hal yang kedua adalah pernyataan bahwa SMA Harapan Nusantara di sini adalah sekolah favorit yang diincar anak-anak pintar di daerah kami. Padahal seingatku ya, aku belum cek novel Omen karena lagi nggak ada di rumah. Di novel Omen itu bilang bahwa SMA Harapan Nusantara ini menerima murid dari berbagai macam kalangan, baik yang pintar maupun yang bodoh, baik yang kaya maupun yang miskin. Jadi yang pintar memang bisa masuk dengan gampang, sedangkan yang miskin harus menyogok uang pangkal sekian juta rupiah untuk bisa masuk ke SMA Harapan Nusantara ini. Tapi kembali lagi ke hal yang pertama tadi, aku belum tahu ini latarnya bersamaan dengan Erika dan kawan-kawan kah? Atau sebelum dan sesudahnya? Karena reputasi sekolah, favorit dan gak favorit kan itu cepat berubah, bisa dalam beberapa tahun saja sudah berubah. Jadi kemungkinan kalau pada saat Erika dan kawan-kawan sekolahnya bukan sekolah favorit, beberapa tahun kemudian atau beberapa tahun sebelumnya bisa jadi SMA Harapan Nusantara itu merupakan sekolah yang favorit. Selanjutnya hal yang ketiga adalah Damian dan Rex. Hal ini adalah hal yang bikin aku sempat deja vu karena Rex di sini didefinisikan secara fisik ya mirip dengan Damian. Pada saat Ayu di sini sedang mendeskripsikan Rex, aku sempat berpikir, astaga, apakah ini Damian? Aku sangat excited untuk tahu bahwa ada karakter-karakter dari Omen yang masuk lagi ke Jangan Diklik series ini. Tapi ternyata yang dideskripsikan itu adalah Rex. Coba aku bacain ya. Siapa tahu kalian juga menganggap ini mirip dengan Damian. Tapi saat berdiri, aku menyadari keberadaan cowok yang menjulang di hadapanku. Dialah sosok paling besar dalam rombongan itu. Mungkin juga paling besar di SMA kami sebenarnya. Paling tinggi, paling menakutkan, seperti sosok Terminator dalam film-film lawas yang sering ditonton orang tuaku. Pada bagian ini aku udah senyum-senyum. Aku merasa aku akan bertemu Damian lagi setelah sekian lama. Damian yang masih dalam masa SMA-nya, Damian yang masih menunjukkan dirinya pada Putri. Ya ampun, tapi ternyata kalimat berikutnya adalah namanya Rexford. Dan aku langsung, oh ya bukan Damian. Tapi oke lah, gak semua buku harus bahas Damian, walaupun aku shippernya Damian Putri. Jadi oke. Walaupun aku sempat dibawa deja vu lagi tentang Damian, ternyata buku ini punya karakter cowok lain yang juga oke banget dan bernama Rexford atau Rex. Lanjut ke hal yang keempat. Yang keempat adalah fakta bahwa Pak Rufus adalah guru bahasa Indonesia. Aku baru tahu fakta ini di buku
rahasia Ayu ini kalau Pak Rufus adalah guru bahasa Indonesia. Di novel sebelumnya, kita tahu Pak Rufus adalah seorang guru piket yang juga mengajar mata pelajaran tertentu. Tapi aku lupa. Aku belum sempat nanya-nanya juga sama teman-temanku, ada yang ingat gak sih Pak Rufus ini sebenarnya guru apa? Tapi di sini Pak Rufus ternyata adalah seorang guru bahasa Indonesia, dan menurutku itu pas banget sama jabatannya sebagai seorang guru piket. Aku bisa membayangkan bagaimana Pak Rufus mengajar bahasa Indonesia di kelas tentang SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, kemudian membahas tentang anak-anak yang harus menghargai bahasa Indonesia dengan lebih dalam lagi, tentang bagaimana mereka seharusnya mengabdi kepada negara. Ya, Pak Rufus banget pokoknya. Good job. Keren banget Pak Rufus. Selanjutnya adalah hal yang kelima. Adalah kalimat quotes, ya bisa dibilang quotes dari buku Rahasia Ayu ini, yang bunyinya, semua yang cakep pasti populer, semua yang cakep dan populer pasti tajir. Aku merasa sangat relate dengan quotes ini karena memang begitulah kondisi sekarang yang aku alami. Jadi di satu sisi ada kumpulan anak-anak yang sangat superior, yang cakep, populer, tajir, pintar pula. Dan di satu sisi yang lain ada kumpulan geng inferior, yaitu anak-anak yang kurang cantik, tidak populer, tidak tajir, dan otaknya juga biasa-biasa aja. Jadi semua hal-hal yang berbau yang pintar, yang populer, yang tajir, pasti otaknya kosong. Atau yang tampangnya nerdy, yang tidak populer, yang tidak tajir, pasti pintar. Itu hal-hal yang dibahas di buku zaman dulu tidak berlaku lagi untuk saat ini, dan orang-orang harus menyadari hal ini. Karena kita semua mau berubah dari geng-geng inferior ini menuju ke arah geng-geng yang superior ini, dan ternyata kita bisa dapat semuanya. Dan kita semua harus tahu itu supaya ada goal yang bisa dicapai dan kita bisa mendapatkan semuanya, tergantung keinginan kita, tergantung will kita, seberapa mau kita untuk mencapai hal-hal yang superior ini. Begitu. Lanjut ke hal yang nomor 6. Nomor 6 ini adalah fakta bahwa tidak ada sinyal di SMA Harapan Nusantara. SMA Harapan Nusantara, sinyalnya mungkin Bu Rita harus mempertimbangkan untuk memasang wifi, Bu. Pak Rufus boleh tolong dibujuk Ibu Ritanya. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ke hal nomor 7. Dan nomor 7 ini adalah pembahasan tentang Bu Rita, Kepala Sekolah SMA Harapan Nusantara. Jadi pada buku ini, dari sudut pandang Ayu, Bu Rita itu dideskripsikan sebagai seseorang yang mirip dengan kumbang. Sedangkan di seri sebelumnya, aku ingat dengan jelas bahwa Bu Rita dijuluki Erika sebagai seseorang yang mirip tawon. Dan rambutnya bisa jadi dipasang-pasangkan dengan Pak Rufus, guru piket kita tercinta. Walaupun aku jadinya agak sedikit bingung untuk memvisualisasikan Bu Rita itu sebenarnya mukanya seperti apa, ini bisa membuktikan bahwa Kalex itu ingin menunjukkan bahwa beda orang, beda pula pemikiran mereka masing-masing. Jadi Erika punya karakter sendiri, Ayu punya karakter sendiri. Mereka tidak melihat orang lain dengan cara pandang yang sama, and that's a good thing gitu untuk membuat karakter dari novel-novel yang berbeda ini. Kemudian Bu Rita di sini juga diceritakan sangat memikirkan reputasi sekolah, masih sangat konsisten dengan novel-novel sebelumnya. Bu Rita selalu memikirkan reputasi sekolah ketika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolahnya. Dan Bu Rita juga kesannya seperti menutup-nutupi supaya kejadian-kejadian tragis di sekolah SMA Harapan Nusantara ini tidak tersebar luas oleh media, sehingga reputasi sekolahnya jadi hancur. Nah, inilah yang membuatku berpikir bahwa Bu Rita memang
punya sifat yang seperti ini, dan itu akan selalu ada semasa Bu Rita masih menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Harapan Nusantara. Dan hal yang terakhir, kedelapan, adalah gedung terlantar di belakang sekolah. Di buku Rahasia Ayu ini, gedung terlantar tersebut diceritakan sebagai tempat terjadinya kecelakaan saat Ayu, Rex, dan Levan naik ambulan menuju ke rumah sakit. Jadi mereka merasa sudah muter-muter, sudah gembut, tapi ternyata saat kecelakaan dan keluar dari ambulansnya, mereka masih ada di belakang sekolah, tepatnya di depan gedung terlantar tersebut. Ini dijavu banget ke novel sebelumnya, ke seri sebelumnya, di mana gedung terlantar ini dijadikan tempat base campnya, tempat tinggalnya Noriko atau ibunya Valeria. Dan disinilah juga beberapa teman-teman kita dari anggota DCHS disekap. Ya, I think that's all untuk review buku Rahasia Ayu. Buat kalian yang suka tentang hal-hal berbau misteri, thriller, horor, dan supernatural, aku rekomendasikan banget untuk baca buku Rahasia Ayunya Lexi Su ini. Walaupun ini agak berbeda dengan seri-seri sebelumnya ya, karena lebih berbau horor, supernatural, tapi ini mengingatkanku lagi akan cerpennya Kalex di Tales from the Dark. Pernah baca nggak tuh? Cerpen yang warnanya biru, sampul bukunya warna biru. Jadi aku mendapatkan vibes yang sama saat membaca cerpen itu dan saat membaca Rahasia Ayu. Jadi ada lebih banyak supernaturalnya. Aku juga mau berterima kasih banyak sama Kalex karena untuk setiap PO bukunya akhir-akhir ini selalu ada halaman pertama pesan digitalnya ini yang ditulis sendiri oleh Kalex. Jadi kayak ada pesan personalnya untuk Lexicopats. Thank you so much, Kalex. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi.